Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin dulur. Gimana kabarnya dulurku dan gimana keadaan tanamannya dulurku? Mudah-mudahan dulur-dulurku tani semua dan tanamannya masih dalam keadaan sehat walafiat dulur. Dan mudah-mudahan tanaman dulurku di saat ini mudah-mudahan masih tetap sehat, masih subur, ijo royo-royo dan terkendali semua hama, trotol, jamur dan sebagainya. Amin ya robbal alamin. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, dalam video kali ini kami ingin berbagi cara jitu untuk mengantisipasi penyebaran ulat di tanaman bawang merah dulur. Dan juga untuk mengantisipasi datangnya bulir dulurku, sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, tanaman bawang merah saya ini sudah 17 HST dulur. 2 hari yang lalu sudah saya pupuk dan sudah saya update kemarin dulur. Alhamdulillah di saat ini sampai saat ini dulur masih semuanya masih sangat terkendali dulur. Toh seandainya ada ulat masih 0,2% mungkin, sedikit banget. Dan kenapa kok masih sedikit ataupun populasinya tidak seperti biasanya dulur? Kali ini saya punya trik untuk mengantisipasi kaper yang akan bertelur di lahan. Cara ini sebenarnya sudah lama saya gunakan, cuman jarang saya update. Dan kali ini saya berbagi ataupun saya bagikan pada sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat dulur. Cara ini sangat efektif karena kaper yang akan bertelur di lahan ataupun di tanaman bawang merah ini sebagai alat ataupun lampu ultraviolet ataupun UV. Jadi kaper ini sering datang ke lampu yang agak redup-redup sulap gitu dulur. Jadi kaper itu akan datang dan akhirnya di bawahnya saya kasih air, jadi akan terjebur dalam air itu seperti jebakan dulur. Jadinya selama ini yang namanya ulat insya Allah sangat terkendali di lahan saya. Karena itu tadi dulur, di saat malam hari ataupun setelah bulan purnama itu sudah keadaan gelap gulita, itulah kaper datang dan bertelur di lahan, di tanaman. Jadi kalau sudah gelap, kalau ada jebakan seperti lampu, jadi kaper itu tadi akan mendekati lampu, akhirnya terjebak dalam air, akhirnya mati dulur. Cara itu sangat efektif sekali, bisa mencapai 50-60%. Dan jebakannya seperti ini dulur. Jebakannya seperti ini. Jadi dalam satu malam ini sudah berapa puluh kaper yang datang dan terjebak dalam air ini dulur. Ini sangat efektif sekali daripada lampu tembak itu dulur. Karena apa? Karena lampu ultraviolet ini sekali datang si kaper pasti terjebak dalam air ini.
seandainya tidak terjebak dulur, ini satu kaper bisa bertelur 1-2, dan seandainya menetas dalam satu telur sudah berapa puluh ulat yang menetas dulur. Jadi itu yang saya sarankan dan saya anjurkan untuk mengantisipasi datangnya ulat dulur. Kemudian setelah ada jebakan, tetap ada insektisidanya, dan pestisidanya seperti ini dulur. Pestisidanya banyak sekali kali ini, seperti toko ini dulur, banyak sekali, tapi fungsi dan manfaatnya masing-masing. Insektisidanya ini antisipasi gerandong juga ada, ulatnya walaupun 0, sekian persen juga ada, nutrisi, pupuk daun, dan fungisidanya sudah komplit dulur. Karena cuacanya sekarang bubrah monyah-manyih seperti ini dulur. Sahabat tani menit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, kali ini kita meraciknya dari Asmek, bahan aktif abamectin dulur. Ini untuk mengantisipasi gerandong serangga-serangga itu dulur, yang menyebabkan layu-layu, oret-oret dan sebagainya. Ini walaupun tidak setiap kali nyepray, tetap kita kasih walaupun jeda, ini untuk antisipasinya dulur. Dan ini Vayego, biasanya Vayego saya kasih di saat gawat darurat ataupun lagi mulai banyak kaper-kaper. Berhubung cari insektisida amati tidak ada, terpaksa saya gunakan Vayego dulur. Walaupun ulatnya populasinya masih 0, sekian persen, ya tidak apa-apa dulur. Mudah-mudahan sekali nyepray tatas tuntas dulur. Kemudian untuk fungisidanya ini Remasol 20 ml dulur. Karena apa? Karena untuk menjaga embuler, kemarin saya pupuk, jadi untuk menahan lajunya pertumbuhan. Setelah dipupuk biasanya pertumbuhannya agak pesat, jadi kita tahan sesaat dulu dengan Remasol dulur untuk menekan pertumbuhan. Kemudian pupuk daunnya saya menggunakan Grumor, ini masih uji coba, mudah-mudahan bagus dan kali ini masih aman. Kemudian pupuk daunnya Grumor tadi saya mix dengan Ultradap, ini sebagai pupuk daun juga yang fosfat dan nitrogennya. Setelah itu Nativo kita kasih 1 sendok saja dulur. Ini fungisidanya ada 4 jenis, Remasol, Nativo, terus Antrakol dan Thyssen. Tapi semuanya itu dosisnya masing-masing dulur, jadi dosisnya enggak terlalu banyak atau besar, cuman ini untuk mengantisipasi saja dulur. Nativo tadi kita kasih 1 sendok, kemudian Antrakolnya berhubung panas dan kandungan zinknya ini juga lumayan, Antrakolnya dulur kita kasih 5 sendok. Setelah Antrakol kita aduk ini dulur, kemudian kita kasih Thyssennya sedikit saja dulur, karena cuaca suka hari ini sudah panas. Kemarin secara tiba-tiba hujan lebat kemarin, jadi cuacanya ini dikatakanlah bubrah dulur. Thyssennya kita kasih 2 sendok saja dulur untuk mengantisipasi jamur-jamur yang mungkin sudah mengintai dulur. Ini usia 17 AST, ini rawan-rawannya di fase awal. Biasanya di fase kedua di saat umur 40-an HST dulur, itu
datang lagi yang namanya serangan-serangan seperti ulat, jamur dan sebagainya. Karena setiap fase itu pasti ada godaan dan cobaan dulur. Yang penting kita selalu siap untuk rutinitas kita dulur. Sahabat tani medit yang berbahagia dan yang lagi beraktivitas, semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan dulur-dulur tani. Ambil hikmahnya dulur, mungkin yang bermanfaat. Dan tidak lupa untuk sahabat-sahabatku semua untuk sering melakukan rutinitas ini dulur, karena cuacanya sangat ekstrim, bubrah. Untuk itu, untuk rutinitasnya digiatkan dulur. Dan semoga bermanfaat. Salam tani medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.